Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Rauf Rum, apoteker ahli pertama di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sekaligus peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Angkatan 2 Golongan 3 tahun 2025. Sebagai seorang ASN di bidang kesehatan, khususnya kefarmasian, tugas kami tidak hanya sebatas menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Lebih dari itu, pelayanan kefarmasian harus berjalan seiring dengan manajemen ASN yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep Smart ASN menuntut kita agar mampu beradaptasi dengan perkembangan digital, mengutamakan integritas, dan memberikan pelayanan cerdas, cepat, dan tepat. Profil Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar merupakan rumah sakit rujukan nasional dengan peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Visi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan berkelanjutan. Misinya antara lain: 1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui produktivitas kerja. Yang ketiga, menstandarkan mutu layanan klinis demi keselamatan pasien. Yang keempat, mengembangkan tata kelola rumah sakit berbasis digitalisasi. Yang kelima, memberikan pengampuan untuk memperkuat jejaring rumah sakit nasional. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang inovatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, rumah sakit memiliki beberapa pusat layanan unggulan, yaitu Mother and Child Center, Infection Center, Private Care Center, Intensive Care Center, Gastroenterohepatologi Center, dan Brain Center. Struktur organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar disusun sesuai Permenkes nomor 26 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara khusus, instalasi farmasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan obat dan alat kesehatan. Di dalamnya terdapat beberapa depo farmasi yang tersebar di beberapa unit pelayanan, yaitu Depo Farmasi Rawat Jalan BPJS, Depo Farmasi PJT Rawat Inap, Depo Farmasi PJT Rawat Jalan, Depo Farmasi PCC, Depo Farmasi ICU, Depo Farmasi KIA, Depo Farmasi Brand Center, Depo Farmasi IRD plus OKIRD, Depo Farmasi COT, Depo Farmasi Pencampuran Sediaan Steril, Depo Farmasi Klinik dan PIO, Depo Farmasi Infection Center, Depo Farmasi RIA, dan Gudang Farmasi. Keberadaan depo-depo farmasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan obat kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinis dan lokasi perawatan. Dengan begitu, pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Adapun jenis pelayanan kefarmasian meliputi 1. Pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP. Yang kedua, pelayanan resep. Yang ketiga, pelayanan informasi obat. Yang keempat, konseling pasien. Yang kelima, pemantauan terapi obat. Yang keenam, rekonsiliasi obat. Yang ketujuh, monitoring efek samping obat. Yang kedelapan, visite. Semua jenis pelayanan ini berorientasi pada keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan. Dalam rangka mendukung transformasi layanan kesehatan, instalasi farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah memanfaatkan SIMGOS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Generik Open Source. SIMGOS merupakan sistem berbasis digital yang bersifat generik dan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan manajemen rumah sakit, termaksud pelayanan kefarmasian. Dengan SIMGOS, apoteker dapat memantau ketersediaan obat secara real-time,
mempercepat pelayanan resep, mengatur distribusi antar depo farmasi, serta menjamin transparansi tata kelola obat. Penerapan SIMGOS ini sejalan dengan konsep Smart ASN karena mendorong tenaga farmasi untuk lebih adaptif terhadap teknologi, bekerja efisien dan tetap akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Namun, meskipun sudah ada SIMGOS sebagai sistem pendukung, masih ditemukan fenomena faktual yang menjadi hambatan dalam pelayanan kefarmasian. Salah satunya adalah stok obat kosong, sehingga pasien tidak dapat menerima obat secara penuh dan hanya diberikan bon sisa. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SIMGOS memang sangat membantu, tetapi tetap memerlukan manajemen rantai pasok yang lebih kuat serta koordinasi lintas unit agar hambatan ini dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan digitalisasi melalui SIMGOS, memperkuat peran depo farmasi, serta menerapkan konsep Smart ASN, kita bisa menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan sekaligus mewujudkan visi rumah sakit sebagai pusat pelayanan unggulan di level Asia. Demikianlah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.